Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, founder Majelis Sirul Asro. Banyak sekali yang bertanya tentang bagaimana caranya untuk memilih seorang mursyid yang kamil mukamil, atau seorang guru rohani yang mampu membimbing seseorang itu untuk mencapai kesempurnaan rohani. Kebingungan yang dialami untuk memilih seorang mursyid ini bisa dipahami karena pada dasarnya di era modern ini banyak sekali informasi yang bisa kita terima, yang bisa kita dengar, yang bisa kita ketahui. Dan banyak sekali mursyid-mursyid atau guru-guru yang menawarkan, yang mengulurkan tangan untuk membimbing rohani seseorang. Namun di antara guru-guru yang begitu banyak yang beredar, yang berseliweran, yang menawarkan diri, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata, ada satu cara untuk memilih supaya diri kita tidak salah di dalam menemukan seorang pembimbing rohani. Karena apabila kita telah salah di dalam memilih seorang guru, seorang mursyid, maka kita tidak hanya mempertaruhkan rohani kita saja, tetapi kita juga mempertaruhkan perjalanan rohani leluhur kita, termasuk ibu bapak, kakek nenek, canggah, wareng, dan seterusnya. Dan juga mempertaruhkan perjalanan rohani, perjalanan spiritual anak cucu kita. Kita sedang mempertaruhkan 7 turun ke atas dan 7 turun ke bawah. Karena apabila diri kita mampu menemukan seorang mursyid yang benar-benar mampu membimbing kita kepada kesempurnaan, kepada insan kamil mukamil, kepada kesempurnaan diri kita, maka cahaya kesempurnaan itu menjulang tinggi ke atas 7 turun dan ke bawah 7 turun. Maka jangan main-main dan jangan dipertaruhkan perjalanan rohani kita, perjalanan leluhur kita, dan perjalanan anak cucu kita hanya karena kita salah menilai, salah memilih. Biasanya salah satu faktor yang mempengaruhi diri kita itu salah di dalam memilih, salah di dalam menerima adalah masih adanya ketertarikan kita dari cerita-cerita teman kita atau orang lain yang telah terlebih dahulu masuk ke dalam majelis tersebut. Baik itu mendengarkan cerita tentang karomah atau kesaktian atau keilmuan daripada sang mursyid tersebut, maupun cerita yang berkembang dari perjalanan para murid-muridnya. Dengan cerita tersebut sehingga mampu membangun sebuah obsesi, sebuah cita-cita, sebuah hasrat, sebuah keinginan untuk berguru dan bermursyid
kepada kelompok dan orang tersebut. Lalu bagaimana caranya agar kita menemukan mursyid yang baik, yang pantas untuk kita jadikan orang tua rohani kita, yang mampu mendewasakan jiwa kita, yang mampu membersihkan, meneduhkan, menyejukkan, menyamankan hati kita, sehingga tumbuh keindahan di dalam segala perilaku kita. Apabila kita ingin memulai untuk menentukan, memilih, mencari seorang mursyid, seorang guru rohani, terlebih dahulu kita memohon kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diri kita dipertemukan dengan seorang mursyid, dengan kelompok majelis yang mampu mendewasakan jiwa kita, mampu mensucikan hati kita, mampu memperindah rasa kita. Kita memohon petunjuk, kita memohon pertolongan di akhir setiap ibadah sholat kita, baik itu sholat 5 waktu maupun sholat yang sunah-sunah yang lainnya. Setelah itu, tenangkan hati kita, pasrahkan hati kita kepada Tuhan kita. Tidak ada kecondongan hati untuk memilih salah satu mursyid yang pernah kita dengar, yang pernah kita ketahui, yang pernah kita temui. Biarkan hati itu flat, biarkan hati itu kosong, yang ada hanya kepasrahan kepada Tuhan kita. Hiraukan segala cerita dari tetangga kita, dari saudara kita, dari kawan kita, dari sahabat kita, tentang kemasyhuran sebuah majelis, tentang kesaktian seorang mursyid. Biarkan kita kosongkan dari segala sesuatu yang mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hasrat kita, dorongan kita untuk memilih seorang mursyid dan memilih suatu majelis. Lalu setelah kita berserah, kita memohon pertolongan, bimbingan daripada Allah agar hati kita digerakkan, agar hati kita dibimbing dan ditunjukkan kepada seorang mursyid yang mampu membimbing diri kita, yang pas dengan kadar yang ada di dalam diri kita. Maka selanjutnya, perbanyaklah sholawat. Perbanyaklah bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita setelah berserah, selanjutnya tugas yang kedua adalah bersolawat. Isilah di dalam kepasrahan kepada Tuhan kita, kepasrahan agar diri kita menemukan seorang mursyid. Isilah kepasrahan itu dengan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat apapun. Lalu mohonlah, berharaplah agar hati kita terbimbing oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama pasrah, kedua isi kepasrahan itu dengan sholawat. Lalu ketiga, kita belajar berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita memuliakan orang tua kita. Apabila kita jauh, kita sering tidak memberikan kabar kepada kedua orang tua kita. Mulailah untuk sering-sering memberikan kabar yang baik, berbicara yang baik, perhatian, dan lain sebagainya yang membuat hati kedua orang tua kita itu bahagia dan ridho kepada diri kita. Buatlah orang tua kita itu nyaman. Semakin bangga, semakin bahagia mempunyai anak seperti kita. Meskipun hanya sekedar menanyakan kabar, syukur-syukur kita membantu kedua orang tua kita dan selalu mendoakan orang tua kita di dalam setiap keadaan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana caranya? Apabila kedua orang tua kita telah meninggal, sering-seringlah berkirim Al-Fatihah, berakrab-akrablah kepada sahabat, saudara dari kedua orang tua kita. Jalin silaturahminya sebagaimana orang tua kita menjalin silaturahmi kepada para sahabat beserta para keluarga beliau. Lalu perbanyaklah untuk berbuat baik. Mungkin kita bisa sedekah agar pahalanya dikaruniakan kepada kedua orang tua kita. Kita bersedekah dengan niat dan dengan maksud supaya pahalanya untuk kedua orang tua kita. Ketiga hal inilah yang akan membimbing diri kita menemukan seorang mursyid yang benar-benar kamil mukamil, yang mampu menyempurnakan perjalanan rohani kita. Berserah, isilah di dalam berserah itu dengan sholawat. Lalu perbanyaklah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Apabila di dalam perjalanan kita, di dalam mohon bimbingan kepada Tuhan kita agar diberikan bimbingan, tuntunan supaya diri kita menemukan seorang mursyid. Dan apabila di dalam sholawat kita yang kita khususkan agar menemukan seorang mursyid, begitu juga perjalanan di dalam rasa bakti kita kepada kedua orang tua kita di dalam perjalanan untuk mencari seorang mursyid. Dan Allah menentukan kita belum bertemu dengan seorang mursyid, lalu kita telah tutup usia, maka ketahuilah
bahwa pencarian yang kita lakukan tadi, ikhtiar yang kita lakukan tadi, dari mulai rasa berserah, sholawat, lalu berbakti kepada orang tua, telah sampai kepada para mursyid yang kamil mukamil. Pencarian kita tadi telah sampai, meskipun kita belum bertemu. Perjalanan kita tadi telah sampai, meskipun kita belum bertemu. Atau meskipun kita belum mengetahui bahwa kita bertemu dengan seorang mursyid yang sejati. Perjalanan di dalam berserah, bersolawat, dan berbakti tadi telah menjadi mursyid kita yang sebenarnya. Dan itu tersambung dengan para mursyid. Dengan demikian, meskipun kita belum bertemu mursyid di dalam kehidupan ini, karena kita keburu menghadap Tuhan kita, maka kita akan ditolong, akan dimuliakan di akhirat kelak sebagai orang-orang yang menempuh jalan thariqah, sebagai orang-orang yang telah menempuh jalan kesempurnaan, meskipun kita masih berjalan di dalam pencarian, meskipun kita baru berjalan untuk mencari seorang mursyid, itu nilainya telah sampai kepada kesempurnaan rohani kita. Dan alangkah lebih bahagianya apabila kita dipertemukan seorang mursyid yang kamil mukamil, dari ikhtiar yang kita lakukan tadi, dari rasa berserah, sholawat, dan berbakti kepada orang tua tadi, dipertemukan dengan seorang mursyid, sehingga kita mampu menyempurnakan rohani kita, sehingga mampu menyempurnakan perjalanan 7 turun ke atas dan 7 turun ke bawah. Inilah 3 hal, fase dan tahapan, agar diri kita tidak kebingungan di dalam memilih mursyid, dan agar kita tidak salah di dalam memilih mursyid. Apabila kita salah di dalam memilih mursyid, menentukan seorang mursyid, maka perjalanan rohani kita tidak akan pernah berkembang, tidak akan pernah tumbuh, alias begitu-begitu saja, muter-muter saja, hanya sebatas wacana, keilmuan, bahasan semata. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.